Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 20 Februari 2022 kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Kita bersekutu dalam firman Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan satu rahasia besar mengenai tanda rahasia. Tanda 666 itu merupakan meterai perbudakan dari iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang menjadi budaknya iblis di dalam hidupnya, dia mengikat perjanjian dengan iblis, akan mendapatkan tanda yang membekas pada badannya. Misalkan seseorang yang mencari ilmu untuk mencari kekayaan, dia bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan, itu nanti ada satu tanda khusus di anggota badannya. Orang yang mencari bantuan iblis untuk memperoleh kedudukan atau pangkat, dia pun akan diberi tanda oleh iblis bahwa orang itu merupakan pengikutnya yang nanti akan dibantu oleh iblis tersebut. Saudaraku, orang yang memiliki mencari ilmu yang disebut sering mungkin orang katakan ilmu pelet untuk membuat lawan jenis itu tertarik, tergila-gila. Saudaraku, itu juga iblis memberikan satu tanda khusus pada orang yang mau bersekutu dengannya dan diberi bantuan kekuatan untuk memiliki ilmu pelet, membuat orang yang melihat itu tergila-gila seperti itu. Saudaraku, jadi iblis itu memiliki satu ciri khas bahwa orang yang menjadi budaknya iblis, mengikat perjanjian dengan iblis, itu akan ada tanda khusus pada badannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memang bukan ahli di dalam masalah ini, tapi saya sampaikan ini secara global saja. Saudaraku, kita akan membaca 1 Timotius 4 ayat 2 ini sebelum kita lebih dalam masuk kepada tanda 666 yang merupakan meterai tanda perbudakan dari antikris iblis di akhir zaman yang begitu dahsyat. Kalau tadi cuma untuk mencari kekayaan, bersekutu dengan iblis, kemudian dapat kekayaan melimpah. Saudaraku, orang harus ada tandanya, diminta tanda oleh iblis itu, dikasih tanda orang tersebut. Nah, di akhir zaman, orang yang mengikuti antikris itu akan diberi tanda. Saudaraku, dan tandanya secara rahasia ini disebut sebagai tanda karakma atau 666. Sebelum kita masuk dalam pokok bahasan itu, kita akan terlebih dahulu baca 1 Timotius 4 ayat 2. Saudaraku, ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, ini orang yang mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi ciri dari roh penyesat dan ajaran setan-setan itu menyangkali penguasa yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dosa. Itu roh penyesat. Kalau sudah begitu bisa dikatakan roh penyesat. Tetapi sesama saudara seiman, saya menghimbau para jemaat, para hamba Tuhan, jangan mudah-mudah mengatakan sesat. Kalau keliru bisa diperbaiki, saudaraku, tapi jangan mudah-mudah mengatakan sesat. Karena di sini, di dalam ayat ini juga sangat jelas dikatakan bahwa orang yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kemudian ayat yang kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Amin. Saudaraku, jadi iblis itu sukanya apa ya, dalam bahasa mudahnya itu branding, saudaraku, branding pengikutnya, memberikan treatment pada pengikut-pengikutnya bahwa ini pengikutnya iblis, pengikutnya iblis yang menguasai masalah mencari harta kekayaan. Ini tanda dari orang yang mengikuti ilmu pelet, itu ada. Saudaraku, seperti itu, saudaraku. Tapi saya tidak akan ke sana karena ini bukan keahlian saya, saudaraku. Saudara, jadi iblis itu sukanya branding, memberikan tanda pada orang-orang yang mengikutinya.
Saudaraku, puncaknya di akhir zaman, iblis yang muncul dalam pemimpin tunggal dunia yang begitu luar biasa, yang namanya antikris, itu nanti akan branding manusia seluruh bumi dengan tanda karakma atau 666 seperti di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti ketika perbudakan di akhir zaman ini mulai terjadi, saudara, kita akan mengingat ini 10 tulah di Mesir. Itu terjadi karena ada 3 hal. Demikian pula nanti bencana-bencana yang bertubi-tubi di muka bumi ini. Gempa bumi, peperangan, berbagai macam wabah. Wabah yang begitu misterius, saudaraku. Berbagai macam bencana, tulah-tulah itu akan melanda bumi. Nanti kalau di bumi ini, saudaraku, mulai ada tanda seperti Mesir dahulu. Saudaraku, di Mesir dahulu, sebelum ada 10 tulah pada zaman Musa itu terjadi, di sana ada peristiwa. 1, ini adanya perbudakan, penyiksaan terhadap umat Tuhan, terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan. Penghimpitan, penyiksaan, perbudakan terhadap umat Israel pada saat itu. Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Saudaraku, tahun menurut hitungan Yahudi 400 tahun. Kalau dihitung dengan hari itu 144.000 hari. Oleh karena itu, angka ini menjadi kenang-kenangan Tuhan sampai akhir zaman, sampai nanti ketika pemeteraian bangsa Israel itu juga angkanya 144.000. Itu menunjuk kepada orang yang dimerdekakan dari roh perbudakan, orang-orang yang dimerdekakan dari cengkeraman Fir'aun, orang-orang yang dimerdekakan dari cengkeraman Fir'aun akhir zaman. Saudaraku, Tuhan masih mengenang itu sampai di Wahyu pasal 7 itu, saudaraku, yang dimeteraikan jumlahnya 144.000 orang dari suku Israel. Itu angka secara hurufiah, adapun maknanya adalah orang yang diselamatkan dari perbudakan dunia. Dan saudaraku, perbudakan iblis itu nanti tandanya, brandingnya itu, saudaraku, itu adalah tanda 666. Kalau orang sudah diperbudak oleh iblis, saudaraku, sangat mengerikan. Saudaraku, jadi pertama, sebelum tulah terjadi di tanah Mesir, itu ada perbudakan, penyiksaan, penghimpitan terhadap umat pilihan. Kalau sekarang mungkin tanda ini mulai ada, saudara bisa lihat, tidak akan lama lagi, saudaraku, ini akan terjadi satu guncangan-guncangan besar. Bencana-bencana yang multinasional yang meliputi seluruh dunia. Saya katakan sebagai bencana massal, saudaraku. Kalau perbudakan, penghimpitan, penyiksaan terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan ini mulai terjadi, saudaraku, sudah bisa lihat nanti. Kemudian yang kedua, sebelum 10 tulah di Mesir itu meluncur, saudaraku, ini ada pemimpin yang tiran dan kejam seperti Fir'aun, saudaraku, memerintah itu secara brutal, sombong, tinggi hati, gak bisa dikandani. Fir'aun itu, saudaraku, angel banget dikandani, angel kandani, saudaraku. Musa sampai 10 kali bolak-balik menasihati Fir'aun. Fir'aun tuh nggak bisa dikandani. Kalau ada pemimpin yang salah tapi nggak bisa dikandani, itu Fir'aun. Saudaraku, roh Fir'aun menghinggapi pemimpin seperti itu. Saya berdoa di tempat kita jangan sampai ada hal yang seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada pemimpin yang tirani, kejam, nggak bisa dikasih masukan yang baik dan benar, brutal, kemudian demi kepentingan pribadi atau golongannya. Jadi memerintah itu bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan Tuhan, tetapi merupakan kepentingan pribadi dan golongannya. Saudaraku, ini pemimpin tiran, pemimpin tirani
Ini seperti Fir'aun, saudaraku. Jadi memimpin dengan kejam, memerintah secara brutal, nggak iso dikandani, angel kandanane, gitu saudaraku. Ini pertanda dekatnya satu bencana global. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kalau untuk memberi nasihat pemimpin itu susah ya saudaraku. Yang datang saja Musa itu dibantah oleh Fir'aun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi cuma orang-orang biasa. Musa yang penuh mujizat itu dibantah oleh Fir'aun, apalagi orang-orang biasa. Jadi memberi nasihat pada pemimpin itu susah, saudaraku. Jadi berbahagialah kita kalau masih memiliki pemimpin yang baik hati, yang bisa menerima masukan-masukan yang benar meskipun itu dari orang kecil. Itu pemimpin yang luar biasa, saudaraku, menjauhkan rakyatnya dari bencana. Tetapi kalau pemimpin sudah tirani, kejam, nggak bisa dinasihati, lihat saudaraku, sebentar lagi juga digulung bencana, saudaraku, digulung oleh tulah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi, sebelum tulah itu terjadi, itu adanya perbudakan, penyiksaan, penghimpitan terhadap orang-orang yang dikasih Tuhan. Yang kedua, adanya pemimpin yang tiran, yang kejam, yang memerintah secara brutal demi kepentingan pribadi atau golongannya. Ini yang ketiga, ini adanya aturan yang memaksa dan menindas hak asasi. Saat itu hak asasinya rakyat Mesir itu ditindas. Dia disuruh kerja paksa. Saudaraku, namanya kerja paksa tentunya tanpa gaji. Mungkin meskipun mereka diberi makan minum supaya kuat bekerja, tapi mereka ditindas. Jadi kalau ada aturan yang memaksa, menindas hak asasi umat-umat Tuhan, orang-orang yang dicinta Tuhan, itu tanda dari tulah Tuhan sudah dekat. Jadi ada tiga ya, saudaraku, perhatikan. Kalau tulah Tuhan sudah dekat itu, pertama adanya roh perbudakan, penyiksaan, penghimpitan terhadap orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, adanya pemimpin yang tirani, yang kejam, yang brutal, ambisius, saudaraku, tidak bisa dikandani, rakeno dikandani, angel kandanane. Itu tanda dekatnya tulah, saudaraku. Kemudian yang ketiga, ini adanya aturan yang memaksa dan melanggar hak asasi umat-umat Tuhan, saudaraku. Nah, ini patut diperhatikan. Kalau tiga tanda ini mulai terjadi, saudara bisa lihat, saudara bisa saksikan, negara manapun juga di muka bumi ini akan segera digulung oleh malapetaka dari Tuhan, oleh tulah dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Saudara, kita akan membaca lagi di dalam kitab Keluaran. Ini sebelum tulah itu dicurahkan di tanah Mesir. Saudara, Keluaran pasal 7 ayat 4-5. Keluaran pasal 7 ayat 4-5. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Saudara, kalau pemimpin sudah susah dikasih tahu, maka yang akan turun tangan itu tangannya Tuhan. Dan kalau tangannya Tuhan yang turun, saudaraku, bisa sekaligus merobohkan ratusan ribu gedung, bahkan jutaan manusia. Ini kalau tangan Tuhan yang turun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang kelima dari Keluaran pasal 7. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada tiga tanda tadi, ada penindasan, ada pemimpin yang tiran, yang memerintah secara brutal demi kepentingannya, kepentingan pribadinya, golongannya, saudaraku. Kemudian adanya aturan yang memaksakan dan menindas hak asasi. Lihat, saudaraku, tidak akan lama lagi akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang mampu menggulung ratusan ribu manusia. Saudaraku, seperti ketika 10 tulah terjadi di Mesir. Saudaraku,
dikatakan Tuhan akan mengacungkan tangannya. Dalam ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir. Saudara ingat di Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini detik-detik kita masuk dalam kegerakan kitab Wahyu. Tuhan akan mengacungkan tangannya. Dan di dalam tangannya Tuhan menunjukkan 7 bintang. Saudaraku, hamba-hamba yang akan dipakai oleh Tuhan melaksanakan penghukuman di akhir zaman. Bukan berarti melaksanakan penghukuman kemudian dia melakukan perang. Tidak, saudaraku. Dengan mulutnya cukup, saudaraku, bisa menghukum bumi, bisa menciptakan gempa bumi, bisa menciptakan tsunami, bisa menciptakan, saudaraku, mempengaruhi meteor yang jatuh dari langit. Saudaraku, itu ucapan 7 bintang. Di akhir zaman Tuhan akan meninggikan, mengangkat, memakai 7 bintang. Kalau dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 4-5 ini, maka aku akan mendatangkan tanganku. Dalam ayat 5 dikatakan, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Detik-detik kita masuk ke gerakan kitab Wahyu, maka Tuhan akan mengacungkan tangannya yang membawa ke-7 bintang itu. Sudah baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 16. Tuhan mengacungkan tangannya membawa ke-7 bintang yang akan melaksanakan penghukuman 21 tulah malapetaka di akhir zaman, yang wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor atau cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai generasi akhir zaman ini juga harus peka, karena kejadian ini akan terulang lagi. Saudaraku, nubuatan apa yang pernah terjadi di dalam Alkitab ini, saudaraku, merupakan satu ingat-ingatan, merupakan satu nubuatan juga. Di akhir zaman akan terjadi hal yang serupa. Kalau sudah ada gejala atau tanda 3 kejahatan di muka bumi tadi, saudaraku, yang pertama perbudakan, kedua adanya pemimpin yang tirani, lalim, kejam, rakno dikandani, kemudian yang ketiga, saudaraku, ada aturan yang memaksakan dan menindas hak asasi umat manusia, hak asasi umat-umat Tuhan. Maka pada saat itulah, saudaraku, sudah mendekati Tuhan mencurahkan tulahnya di akhir zaman. Saudaraku, Tuhan akan mengacungkan tangannya. Tuhan akan mengorbit musa-musa akhir zaman, bintang-bintang akhir zaman. Bahwa bintang yang dimaksud dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 itu selanjutnya diterangkan oleh Tuhan sendiri, bahwa Tuhan menyatakan 7 bintang itu adalah 7 malaikat sidang. Malaikat itu angelos. Angelos itu utusan-utusan. Daniel pasal 12 ayat 3 menerangkan bintang itu hamba-hamba Tuhan. Bintang itu orang-orang yang menuntun banyak orang kepada jalan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita sebagai generasi akhir zaman ini juga harus peka, karena kejadian ini akan terulang lagi, di mana di akhir zaman juga akan ada pemberhalaan besar-besaran. Akan muncul pemimpin yang tirani dan kejam, namanya nanti antikris, pemimpin tunggal dunia. Dan akan ada aturan yang memaksa dan menindas hak asasi warga dunia, hak asasi umat-umat Tuhan. Saudaraku, akan dirampas oleh pemimpin kejam dunia itu. Saudaraku, nanti akan muncul namanya antikris, saudaraku. Dan bila hal ini mulai muncul, maka Tuhan pun tidak segan-segan untuk mengacungkan tangannya. Saudaraku, kalau sudah mulai terjadi pemberhalaan, saudaraku, sudah mulai terjadi perbudakan besar-besaran, kemudian muncul pemimpin yang tiran, yang kejam, saudaraku, yang memaksakan aturan-aturan yang menindas hak asasi warga dunia. Saudaraku, bila hal ini terjadi, saudaraku, maka Tuhan pun tidak segan-segan mengacungkan tangannya dan meluncurkan pukulan-pukulan berat kepada bumi, kepada dunia, dengan berbagai bencana yang di dalam kitab Wahyu ditulis sebagai
21 tulah akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Kita akan baca ketika Tuhan mengacungkan tangannya di akhir zaman, karena mulai terjadi dosa-dosa apa yang dulu pernah terjadi di Mesir. Tuhan akan mengacungkan tangannya, memakai Musa akhir zaman, bintang-bintang atau hamba-hamba Tuhan di akhir zaman untuk melakukan pekerjaannya di akhir zaman. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan memegang ke-7 bintang. Ini ditunjukkan Tuhan sudah mulai mengacungkan tangannya. Saudaraku, karena di dunia mulai terjadi satu dosa yang dahulu terjadi di Mesir, dosa penindasan, dosa perbudakan. Kemudian juga, saudaraku, pemimpin yang sulit dikasih tahu. Saudaraku, seperti Fir'aun itu sulit sekali dikasih tahu. Kemudian juga, saudaraku, mulai terjadi penindasan terhadap hak asasi warga dunia. Saudaraku, ini penyebab Tuhan, saudaraku, mengutus, memegang, meninggikan. Tuhan mengangkat tangannya, Tuhan mengacungkan tangannya, dan memakai hambanya yang disebut 7 bintang. Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman, detik-detik kita memasuki kegerakan kitab Wahyu, Tuhan akan mengacungkan tangannya untuk meluncurkan bencana-bencana, saudaraku, di mana di akhir zaman mulai timbul dosa-dosa yang dahulu terjadi di Mesir. Dosa perbudakan, dosa pemimpin yang kejam, saudaraku. Kemudian dosa dari saudaraku, dari pemimpin yang menerapkan aturan-aturan yang memaksa dan menindas hak asasi warga dunia. Saudara, kalau ini sudah mulai terjadi, Tuhan mengacungkan tangannya kembali di akhir zaman dan akan mencurahkan hukuman-hukuman pamungkas atas dunia ini yang disebut sebagai 21 malapetaka akhir zaman. Saudaraku, inilah tangan kanan Tuhan yang diacungkan di akhir zaman sesuai dengan nubuatan dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 4 sampai 5. Sebelum bangsa Israel itu dibawa atau dikeluarkan dari perbudakan itu, saudara, Tuhan mengacungkan tangannya, menciptakan 10 tulah di Mesir. Jadi tangan kanan Tuhan, 7 bintang, 7 hamba Tuhan pilihan ini, saudaraku, ini akan dipakainya untuk menghukum bumi dengan 21 tulah. Karena di bumi sudah terjadi perbudakan lagi. Karena di bumi sudah muncul pemimpin-pemimpin yang tiran dan kejam lagi, yang menciptakan aturan-aturan yang menindas dan memaksa warga dunia, umat-umat kekasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat saja bila hal ini mulai terjadi, sebentar lagi, saudaraku, akan ada, saudaraku, guncangan-guncangan besar. Bumi akan dihajar oleh Tuhan dengan munculnya tulah-tulah pemusnah di akhir zaman yang begitu dahsyat. Saudara, seperti dalam tema umum pada saat firman ini saya sampaikan, ini bahwa orang yang menjadi budaknya iblis atau mengikat perjanjian dengan iblis itu akan terdapat tanda yang membekas pada badannya. Demikian pula di akhir zaman, maka ikatan perbudakan iblis, saudaraku. Jadi iblis itu mengikat janji juga, saudaraku, dengan manusia-manusia yang mengikuti dia. Di akhir zaman ini, ikatan perbudakan iblis dan hawa nafsu ini akan disahkan dalam sebuah tanda yang membekas pada badan manusia, dan tanda itu disebut dengan karagma 666, semacam trademark, saudara. Mengenai wujudnya, saudara tidak usah menerka-nerka. Itu dikatakan di dahi dan
di tangan kanan, saudaraku, bukan di tangan kiri ya, saudaraku. Di dahi dan di tangan kanannya, saudaraku. Di dahi atau di tangan kanannya. Saat ini kita belum masuk masa antikris. Jadi saat ini belum ada penerapan tanda itu. Saudara jangan takut. Nanti ketika kita, saudaraku, dunia memasuki masa antikris, kemudian orang-orang yang mencapai tataran ruang Maha Kudus itu harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian orang-orang kudus diungsikan Peogo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, saudaraku. Maka saat itulah nanti dunia juga akan dilanda masa antikris, dan tanda atau trademark atau cap, saudaraku, yang kalau di awal pembacaan ayat tadi di 1 Timotius 4 ayat yang kedua tadi dikatakan sebagai cap, saudaraku. Jadi itu menjadi trademark ya, saudaraku, menjadi trademark dari orang-orang yang mengikuti iblis, menjadi branding dari orang-orang yang mengikuti antikris di akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau hal-hal itu mulai terjadi, saudaraku, di akhir zaman mulai terjadi perbudakan oleh iblis dan hawa nafsu yang disahkan dalam satu tanda yang membekas pada badan manusia, dan tanda itu disebut dengan karagma. Saudara jangan menebak-nebak ya, saat ini belum muncul itu tanda, saudaraku, belum ada, saudaraku, saat ini. Nanti itu akan muncul 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan, atau ketika nanti sesudah orang-orang kudus harpazo, saudaraku, ketika orang-orang suci sudah diungsikan, dan ketika kanak-kanak rohani, orang-orang yang rohaninya tidak bertumbuh itu nanti tertinggal bersama antikris di satu masa yang berat yang namanya masa antikris selama 42 bulan. Saat itulah nanti karagma itu baru nyata wujudnya. Saat ini belum, saudaraku, jangan cemas, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi tanda ini nanti ada secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik nanti ada tandanya, kemudian secara rohani juga ada maknanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanda ini akan diberikan kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Ini akan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi tandanya itu pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, saya juga jadi teringat ini harta kekayaan Salomo itu, saudaraku. Dia kalau menerima persembahan itu 666 talenta emas, saudaraku. Jadi banyak sekali, saudaraku. Itu kekayaan Salomo itu seperti itu, saudaraku, luar biasa, saudaraku. Nah, ini menunjuk juga nanti di akhir zaman akan terjadi perbudakan harta. Manusia akan diperbudak oleh harta, saudaraku, oleh harta kekayaan. Saudara, kepada orang-orang yang mengikat perjanjian abadi dengan iblis ketika zaman antikris itu, yang wujudnya adalah tanda 666. Jadi, saudaraku, tanda 666 itu perjanjian abadi antara iblis dan manusia yang mau mengikutinya. Jadi, kalau orang sudah mau terima tanda itu, nggak bisa dia dicabut lagi, saudaraku. Tapi saat ini belum waktunya, saudaraku, saat ini belum waktunya. Oleh karena itu taruhannya nyawa, saudaraku. Jadi orang yang sudah memakai
Karagma, tanda 666 itu sudah nggak bisa dicabut lagi. Karena itu tanda perjanjian abadi dengan iblis. Saudaraku, tanda manusia akhir zaman yang mengikat perjanjian abadi dengan iblis. Itu akan diberi tanda nanti, di branding sama iblis, di dahi dan di tangannya. Saudaraku, dan orang-orang yang menerima brandingnya iblis, tanda Karagma 666 itu akan diberikan fasilitas yang berwujud kepuasan dalam memenuhi hawa nafsunya. Saudaraku, jadi orang-orang yang mau menerima tanda brandingnya iblis ini, saudaraku, yang namanya Karagma 666 ini, saudaraku, baik secara fisik itu nanti akan ada di tangan kanan dan di dahi itu akan ada. Ini secara rohani juga mengandung arti nanti, saudaraku. Orang yang menerima tanda itu akan diberikan oleh iblis itu kepuasan dalam memenuhi hawa nafsunya. Di satu tempat pemenuhan hawa nafsu, supermall di akhir zaman yang menjual aneka ragam barang dan jasa pemuas hawa nafsu. Saudara, nanti di akhir zaman akan ada mall yang sangat besar, luar biasa, super canggih, di mana di tempat itu dijualah segala macam kepuasan hawa nafsu. Di sana orang bisa membeli, bisa memperoleh kepuasan berbagai macam hawa nafsu yang diingininya. Saudaraku, di akhir zaman akan ada mall besar yang akan menjual aneka ragam barang dan jasa pemuas hawa nafsu. Nah, nanti orang yang menerima tanda Karagma itu diberi akses, diberi fasilitas untuk menikmati kepuasan, kenikmatan hawa nafsu dunia dan iblis tersebut. Kita akan membaca Wahyu pasal 18 ayat 4 sampai selanjutnya sampai ayat 8, saudaraku. Wahyu 18. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya semua, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam pencampurannya." Amin. Ini asal dari 21 malapetaka akhir zaman. Ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Kalau zaman Musa itu 10. 10, saudaraku, ini dikatakan di sini dahsyatnya hukuman akhir zaman itu 2 kali lipat, saudaraku, di dalam cawan pencampurannya 2 kali lipat. Artinya kalau dahulu itu 10 tulah, di akhir zaman itu ada 20, saudaraku. Totalnya 21, karena yang satu itu kegerakan kuda putih, saudaraku. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Totalnya jadi 21, saudaraku. Yang satu itu positif, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ada 20 malapetaka akhir zaman. Kalau dulu 10 tulah di Mesir, tapi karena di sini dikatakan ada 2 kali lipat di dalam pencampuran dari bencana akhir zaman ini, saudaraku, maka hukumannya 2 kali lipat di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 18, "Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak pernah berkabung." Ayat 8, perhatikan baik-baik. Ini satu kota besar di dunia yang menjadi pusat jual beli alat-alat atau jasa pemuasan hawa nafsu manusia di akhir zaman. Ini pusat jual beli di akhir zaman, saudaraku. Pusat dunia dari jual beli di akhir zaman. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah
yang menghakimi dia adalah kuat. Amin. Saudaraku, kota besar di akhir zaman yang merupakan pusat dari jual beli berbagai macam keinginan hawa nafsu dan dosa itu, saudaraku, itu kota besar di dunia. Saya nggak bisa sebut namanya, entah itu di benua Eropa, di benua Amerika, di Timur Tengah, atau di mana, saya nggak mau sebut. Saudaraku, nanti kota itu akan dilenyapkan di dalam 1 hari saja. Ini perang nuklir, saudaraku. Wahyu pasal 18 ini. Nanti baru Wahyu pasal 19 itu perang Harmagedon, saudaraku. Jadi sebelum perang Harmagedon memang ada perang nuklir yang dahsyat, saudara yang dikasih Tuhan, yang akan menghancurkan Babel besar, kota besar, pusat jual beli hawa nafsu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, lanjut kita akan baca Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 13. Wahyu 18 ayat 11 sampai 13. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam. Ayat 13, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Amin, saudaraku. Ini yang dijual di market besar di akhir zaman tadi, di satu kota besar di akhir zaman yang menjadi pusat perdagangan berbagai macam pemenuhan hawa nafsu. Jadi orang yang menerima tanda 666 itu akan diberi akses untuk menikmati, saudaraku, barang-barang indah-indah keinginan hawa nafsu yang berwujud emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kirmisi, berbagai macam kayu, berbagai jenis gading, berbagai macam jenis kayu yang mahal, tembaga, besi, pualam, kemudian kulit manis, remah-remah, rempah-rempah, wangi-wangian, saudaraku, lembu, sapi, domba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Saya hitung ini ada 29 yang diperjualbelikan di market besar akhir zaman yang menjual segala macam pemenuhan nafsu manusia. Itu nanti dijual di sana. Dan orang yang menerima tanda, yang mengikat perjanjian abadi dengan iblis lewat tandanya 666, diberi akses untuk menikmati hal itu, masuk menikmati. Tapi saudaraku, ingat, kalau hal itu terjadi waktunya tinggal 3,5 tahun lagi, atau 42 bulan lagi, atau 1260 hari lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nanti iblis itu akan membranding orang-orang yang mau mengikutinya dengan tanda 666. Saat ini belum masuk ke era itu, saudaraku. Tapi kita baru mau memasuki 7 tahun terakhir. Saya juga tidak bisa menyebut kurang berapa hari, atau kurang berapa bulan, atau kurang berapa tahun, saya nggak mau sebut juga. Tapi kita sudah mau memasuki 7 tahun yang terakhir. Sementara zaman antikris, ketika si antikris itu membranding pengikut-pengikutnya, itu waktunya 3,5 tahun terakhir, bukan sekarang. Nah, kalau saat ini ada orang yang coba-coba niru sistemnya antikris, itu nggak akan jadi, sudah nggak jadi. Tuhan nggak akan izinkan, mempelainya belum terbentuk. Wahyu pasal 12 itu mempelai Tuhan. Sudah, gereja Tuhan itu harus terbentuk dahulu. Baru sesudah gereja Tuhan terbentuk, di harpazo, kemudian ada yang diungsikan, ada yang tertinggal, saudaraku. Kalau itu sudah terjadi, maka baru, saudaraku, diizinkan iblis itu branding orang-orang yang mengikutinya, memberikan cap atau karagma 666. Kalau saat ini ada orang yang mau niru sistemnya antikris itu,
dengan cara apapun nggak akan diizinkan oleh Tuhan. Tuhan kita lebih kuat, saudaraku. Apapun usaha manusia, kekuatan akal manusia yang ingin meniru sistemnya antikris ini, nggak akan jadi sebelum mempelai wanita anak domba itu terbentuk terlebih dahulu. Jadi Wahyu pasal 12 harus tergenapi dahulu. Saudaraku, gereja Tuhan harus terbentuk sempurna seperti wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Sesudah itu jadi, kemudian hasilnya yang mencapai ruang Maha Kudus itu harpazo langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yang mencapai ruang kudus itu diungsikan Feogo ke Eremos, ke padang gurun pengungsian, ke taman padang pengungsian, saudaraku, itu yang ruang suci. Kemudian yang pelataran itu, saudaraku, keturunan yang lain diizinkan diinjak-injak atau diperangi oleh naga Wahyu pasal 12 ayat 17. Nah, setelah itu terjadi, baru masa antikris itu terjadi, baru nanti Tuhan izinkan, saudaraku, tanda karakma 666 itu bisa diwujudkan oleh mereka. Kalau sekarang, no, saudaraku, nggak akan jadi. Saudara, belum akan jadi. Apapun, secanggih apapun teknologi manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan di sini tadi market besar akhir zaman tuh menjual 29 macam ya, saya baca tadi, saudaraku. Coba saudara juga simak, kalau saya tidak salah lihat itu ada 29 macam. Emas, kemudian perak, permata, ini mewakili perhiasan, ini kebutuhan nafsu, saudaraku. Mutiara juga mewakili perhiasan badan manusia. Kemudian leanan halus dan kain ungu, ini mewakili pakaian manusia. Kain sutra juga mewakili pakaian manusia. Kain kirmisi mewakili pakaian manusia. Kemudian barang dari kayu yang harum baunya, ini, saudaraku, mewakili perhiasan karya seni dan lain sebagainya. Kemudian berbagai jenis barang dari gading. Nah, ini termasuk kebutuhan rumah tangga yang bagus-bagus. Berbagai jenis barang dan kayu yang mahal. Ini furniture, saudaraku, macam-macam ya, saudaraku. Ada meja, kursi, macam-macam, saudaraku, dijual. Kemudian tembaga, besi, dan pualam. Nah, ini berbagai macam barang yang terbuat dari tembaga, besi, dan pualam itu ada di sana. Itu kan banyak ya, saudaraku. Dari logam, yang terbuat dari logam itu banyak banget. Ada senjata, ada pisau, ada, saudaraku, macam-macam, mobil lah, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kulit manis dan rempah-rempah ini mewakili kebutuhan dapur, saudara. Kemudian wangi-wangian ini mewakili parfum. Kemudian mur, kemenyan. Kemudian anggur, minyak, ini mewakili minuman anggur itu, saudaraku. Minyak dan tepung halus ini mewakili makanan dan sarana untuk makan. Kemudian gandum, ini juga sarana makan. Kemudian lembu, sapi, domba, kuda, dan kereta, ini mewakili kendaraan. Kalau sekarang, saudaraku, berbagai macam kendaraan ada, saudaraku. Kemudian budak. Nah, ini budak nafsu, saudaraku, ini berbagai macam hal, saudaraku, dijual di sana, saudaraku. Orang butuh nafsu apa, saudaraku, bisa beli, saudaraku. Dan di market akhir zaman itu ada. Bahkan nyawa manusia. Nah, bahkan nyawa manusia pun dijual. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi market di akhir zaman yang memenuhi kebutuhan hawa nafsu manusia ini, saudaraku, ini nanti akan berpusat di satu kota besar di dunia, yang ketika menjelang perang Harmagedon, kota ini akan dilenyapkan oleh Tuhan dengan perang nuklir satu kali, dan akan lenyap dalam satu hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca juga, saudaraku, bahwa tulah yang diadakan oleh Tuhan di akhir zaman ini ada yang spesial mengincar orang-orang yang memakai tanda perjanjian dengan iblis. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Amin. Saudaraku, yang diperintah ini siapa, saudaraku? 7 malaikat. 7 malaikat itu siapa, saudaraku? 7 bintang yang tadi digenggam oleh Tuhan
dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 yang diterangkan di ayat 20, yang dahulu dinubuatkan Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Saudaraku, 7 malaikat ini akan menumpahkan cawannya ke atas bumi, dipakai seperti Musa mencurahkan 10 tulah di Mesir. Tapi ini saudaraku, untuk mencurahkan 7 cawan murka Allah ke atas bumi, karena bumi sudah dilanda dosa seperti Mesir tadi, dosa perbudakan, dosa pemimpin yang lalim, rakno dikandani, kemudian dosa saudaraku yang mengakibatkan 10 tulah tadi, seperti saya sebut di atas tadi saudaraku. Maka yang disuruh ini adalah 7 malaikat. Tuhan mengacungkan tangannya tadi saudaraku. Kalau di dalam kitab Keluaran pasal 7, aku akan mengacungkan tanganku. Di akhir zaman Tuhan mengacungkan tangannya. Melalui 7 bintang Tuhan menghukum bumi. Wahyu pasal 16 ayat 1. Kemudian saudaraku, kalau tadi yang melakukan Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku, itu 7 bintang, 7 hamba Tuhan. Kemudian melaksanakannya di Wahyu pasal 16 ayat 1, dibalik ya saudaraku, 16 ayat 1. Ini bukan kebetulan saudaraku. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ayat yang kedua dari Wahyu 16, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Amin. Saudaraku, jadi nanti akan ada wabah dahsyat di akhir zaman itu, disebut Hilkos. Saudaraku, itu penyakit yang begitu menjijikkan. Kalau sekarang wabahnya baru penyakit yang nggak begitu kelihatan, yang namanya COVID, variannya macam-macam. Saudaraku, variannya macam-macam itu nggak begitu mengerikan, tapi nanti Hilkos ini mengerikan karena akan menimbulkan sesuatu yang nampak dari pandangan manusia. Saudaraku, anggota-anggota tubuh yang menjadi busuk karena Hilkos itu, saudaraku, dan ini sangat sadis penyakit ini saudaraku. Dan ini sasarannya adalah orang yang memakai tanda dari binatang itu. Jadi orang yang memakai tanda, kalau orang-orang kudus yang tertinggal nggak kena saudaraku. Yang akan kena itu orang-orang yang memakai tanda antikris, yang mengikat janji dengan iblis, akan kena Hilkos ini nanti, bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Rupanya nanti dengan brand yang ditanam itu, saudara, dengan branding yang ditanam itu nanti bisa digerakkan untuk sesuatu yang tidak baik, saudaraku, sehingga menimbulkan ini, saudaraku, penyakit yang parah seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iblis itu dia suka membranding pengikutnya, maka Tuhan ini, saudaraku, juga memeteraikan umat yang dikasihinya. Kita akan membaca, kalau sementara di lain pihak Tuhan pun memeteraikan umatnya di akhir zaman, tetapi meterai Allah itu selalu di dahi ya saudaraku, tidak double sama di tangan, di dahi saja. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Brandingnya itu namanya, nama Yesus dan nama Bapanya. Jadi orang-orang yang akan diungsikan minimal itu di dahinya itu ada tanda nama Yesus dan nama Bapa. Di mana-mana selalu teringat Yesus dan Bapa. Mau makan ingat Yesus, mau kemanapun, dimanapun, saudaraku, itu menjadi ingat-ingatan selalu tertanam di dahi. Saudaraku, ini kalau Tuhan membranding orang itu seperti itu, kemana-mana jadi ingat Tuhan. Saudaraku, itu orang yang sudah di branding Tuhan, orang yang dimeteraikan Tuhan itu seperti itu, pengikut Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau orang yang di branding oleh antikris tadi, tiap hari yang diingat duit, saudaraku, dia diperbudak. Tanda perbudakan itu 666 itu, saudaraku.
tiap hari diperbudak duit. Tapi orang yang menjadi milik Tuhan, yang sudah di-branding ini milik Tuhan, sudah dimeteraikan ini milik Tuhan, tiap hari itu yang diingat Tuhan, tiap saat, tiap waktu itu Tuhan yang diingat. Saudaraku, ayat Wahyu pasal 9 ayat 4 dan 5 kita akan lanjut. Ini ada juga sesuatu yang menarik. Wahyu pasal 9 ayat 4 dan 5. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi, saudaraku, ketika salah satu hukuman sangkakala ini nanti ditiup, saudaraku, ada semacam kalajengking, saudaraku, monster kalajengking yang begitu ganas. Mereka dipesankan, saudaraku, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi orang yang tidak memakai meterai Allah itu nanti akan mudah kena, saudaraku, berbagai macam tulah akhir zaman. Saudaraku, sebab ketika penghukuman sangkakala, saudaraku, kita masih di bumi loh, saudaraku. Kalau kita belum dimeteraikan oleh Roh Kudus, di dalam pikiran kita tidak selalu teringat Yesus, saudaraku, tidak selalu teringat Tuhan, rawan terkena berbagai macam tulah, wabah sekalipun masih bisa mengenai saudara. Oleh karena itu, segera meteraikan dirimu dengan Roh Kudus, saudaraku. Biar Roh Kudus memeteraikan dirimu dan saudara membuka hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Saudaraku, tentang pemeteraian di dahi ini sesuai juga dengan Yeskiel pasal 9 ayat 4 dan ayat 6, saudaraku. Orang-orang yang diselamatkan dikasih tanda T, saudaraku. Kalau di dalam Wahyu pasal 7 ayat 3 sampai 4, ini digambarkan dengan 144.000 orang dari suku Israel yang dimeteraikan. Kita akan baca ayat terakhir, pemeteraian Israel, Wahyu pasal 7 ayat 3 sampai 4. Ini hasil kegerakan kuda putih. Jadi nanti setelah kita masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu, kita akan menjangkau Israel, mempertobatkan Israel, supaya di sana ada pertobatan nasional. Itu baru kegerakan kuda putih namanya. Kalau yang bertobat baru sedikit, saudaraku, belum ada pertobatan nasional, itu belum pemeteraian Wahyu pasal 7 ayat 3 sampai 4 ini. Bagaimanapun juga itu Israel itu umat pilihan, saudaraku, dan saudara saya kasih tahu, di akhir zaman harus dijangkau. Israel itu semua orang vaksin loh, saudaraku. Jadi saya yakinkan pada saudara, vaksin saat ini bukan tanda antikris. Orang Israel itu vaksin semua, saudara, dan mereka harus dijangkau saat kegerakan kuda putih untuk terima Tuhan Yesus dan masuk menjadi mempelai wanita anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara jangan takut. Pemeteraian Wahyu pasal 7 ayat 3 sampai 4. Ini hasil dari kegerakan kuda putih. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Saudaraku, 144.000 kita terkenang lagi akan perbudakan di Mesir. Saudaraku, di akhir zaman itu akan ada perbudakan lagi yang begitu luar biasa. Perbudakan oleh roh antikris. Saudaraku, di mana orang yang diperbudak oleh iblis dan antikris itu, mereka nanti akan di-branding dengan karagma, dengan tanda 666. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tetap setia dalam kegerakan kitab Wahyu. Tuhan pasti berkati saudara. Salam penuaian.